Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Bukunya sudah di meja semua sama pulpennya? Sudah. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya memimpin kita dalam doa memulai pembelajaran ini. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Happy. Ceria. Ada yang happy? Atau ada yang kesal? Tidak. Ada yang sedih? Tidak. Ceria semua? Ya. Oke. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Aslam. Kenapa? Sakit. Sakit tangan. Oh, yang empat. Iya. Iya, Bu. Apa lagi? Siapa namanya? Siapa? Kenapa? Tiga yang sakit ya. Ada lagi? Cuma dua. Cuma itu aja kan? Oke. Semoga yang Aslam ini bisa cepat sembuh supaya di depan kita bisa belajar bersama-sama kembali ya. Amin. Oke. Jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu mau kasih motivasi dulu. Jadi dunia itu akan terus mengalami perubahan dan teknologi itu menjadi penggerak utamanya. Jadi siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi pasti lambat laun akan tertinggal. Mau tertinggal? Tidak. Jadi kita harus tetap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Harus tahu batasan-batasannya juga ya. Iya. Jadi karena sekarang itu semua apa-apa itu butuh yang namanya teknologi. Jadi kita harus mengikuti, tapi kita harus tahu juga batasan-batasannya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, kita ice breaking dulu ya, supaya tidak ngantuk, supaya bisa rileks. Ayo berdiri dulu. Ikutin ini ya, ice breakingnya. Semua kita bergerak bersama. Kanan 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 kanan, kiri 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 kiri, ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri, putar jongkok dan melompat, boleh maju 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 maju, mundur mundur mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, putar jongkok dan melompat, boleh. Jadi sebelumnya itu kita sudah belajar tentang keterbatasan dari kecerdasan artifisial. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang etika dan prinsip menggunakan kecerdasan artifisial atau biasa disebut dengan AI yang bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu mengenal konsep
konsep etika menggunakan kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA atau yang biasa kalian sebutkan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, mampu memahami dan menerapkan prinsip penggunaan kecerdasan artifisial yang bijak dan bertanggung jawab. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ada 2. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau tanya dulu. Pernah enggak kalian dengar ada orang yang tersesat karena mengikuti Google Maps? Pernah? Atau kalian pernah menggunakan Google Translate? Baru ada terjemahannya yang tidak cocok? Pernah? Terus bagaimana kalian mengatasinya? Kalau salah? Berarti harus di apa? Ikuti. Kalau misalnya kalian pakai Google Maps baru tersesat, gimana cara kalian? Hah? Ada yang pulang, ada yang bertanya. Oke, silakan disimak videonya dulu ya. Dilihat videonya baik-baik. Hari ini kita akan membahas topik menarik yang mungkin belum banyak dibicarakan. Etika dalam penggunaan AI atau kecerdasan buatan. Kita semua tahu bahwa AI semakin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi apa saja sih yang perlu kita perhatikan agar AI digunakan dengan benar dan adil? Pertama, mari kita bicara tentang tanggung jawab. Ketika AI membuat keputusan yang salah atau merugikan, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah itu pengembangnya, pengguna, atau AI itu sendiri? Misalnya, kalau ada mobil otomatis yang mengalami kecelakaan, siapa yang salah? Ini penting karena kita perlu tahu siapa yang harus memperbaiki masalahnya. Kedua, transparansi atau keterbukaan. Banyak sistem AI berfungsi seperti kotak hitam yang kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Padahal, kita perlu tahu bagaimana AI membuat keputusan supaya kita bisa memastikan keputusan itu adil dan tidak bias. Misalnya, kalau ada AI yang menentukan apakah seseorang layak mendapat pinjaman atau tidak, kita perlu tahu kriteria apa yang dipakai. Selanjutnya, ada masalah manipulasi psikologis. AI di media sosial seringkali dirancang untuk membuat kita terus-terusan melihat layar. Ini bisa bikin kita ketagihan dan mengganggu kesehatan mental kita. Bayangkan, algoritma yang tahu kelemahan kita dan terus-menerus memberikan konten yang bikin kita betah berlama-lama di media sosial. Ini perlu kita sadari dan kendalikan. Kemudian ada ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang atau negara punya akses yang sama ke teknologi AI. Ini bisa memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Jadi, penting untuk memastikan semua orang bisa menikmati manfaat AI, bukan hanya segelintir orang saja. Kita juga harus memikirkan tentang bagaimana AI bisa berdampak pada pekerjaan kita. Ada kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia. Ini bisa menciptakan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi ini. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan bias yang mungkin ada dalam sistem AI. AI belajar dari data yang diberikan padanya, dan jika data tersebut mengandung bias, AI juga akan menghasilkan keputusan yang bias. Misalnya, jika data pelatihan AI lebih banyak berasal dari satu kelompok etnis, maka keputusan yang diambil bisa tidak adil bagi kelompok etnis lainnya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih AI adalah beragam dan representatif. Jangan lupa juga tentang dampak lingkungan dari AI. Melatih model AI yang besar membutuhkan banyak energi yang bisa berdampak pada lingkungan. Kita harus mencari cara untuk membuat AI lebih efisien dan ramah lingkungan. Akhirnya, mari kita bicara tentang kolaborasi. Tidak hanya pengembang dan pemerintah yang harus
harus terlibat dalam diskusi tentang etika AI, tetapi juga masyarakat umum. Pendapat dan pengalaman kita semua sangat berharga untuk memastikan AI digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi semua orang. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan masa depan di mana AI membantu kita hidup dengan lebih baik tanpa mengorbankan nilai-nilai etika kita. Terakhir, mari kita bahas privasi data. AI sering butuh data yang banyak untuk bekerja dengan baik, dan ini bisa mengancam privasi kita. Data pribadi kita bisa digunakan tanpa sepengetahuan kita. Jadi, kita perlu aturan yang ketat tentang bagaimana data kita dikumpulkan dan digunakan. Jadi, itulah beberapa aspek etika dalam penggunaan AI yang perlu kita perhatikan. Dengan memahami hal-hal ini, kita bisa memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan adil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian merasa informasi ini berguna. Oke, jadi itu adalah video singkat dari etika penggunaan AI. Jadi harus bertanggung jawab, harus transparansi dan adil. Dari video tersebut tadi, menurut kalian apakah AI bisa salah? Bisa. Kenapa bisa salah? Ayo, kenapa bisa salah? Karena apa? Karena bisa mendapatkan informasi yang salah. Ya, karena bisa mendapatkan juga informasi yang salah. Apalagi ada jawaban lain? Kenapa bisa AI salah itu? Apa bagus? Baik, bisa juga. Nah, terus bagaimana kita menghadapinya kalau AI itu salah? Mengulang apa? Mengurangi penggunaannya. Melanjutkan materi dulu. Tentang etika dan resiko dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, apa itu etika dalam penggunaan AI? Jadi etika itu adalah aturan atau pedoman tentang apa yang baik dan benar saat menggunakan AI. Jadi tujuannya itu supaya teknologi digunakan untuk membantu, bukan untuk merugikan. Sekarang Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Jadi di sini Ibu bagi 5 kelompok ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu kasih tugas. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit ya dari sekarang. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Jadi nanti kalau sudah selesai dijawab, Ibu minta perwakilan kelompok 2 orang ya. Berdiri aja di mejanya masing-masing, bacakan hasil diskusinya. Semuanya harus aktif ya, jangan ada yang pasif. Jangan yang lain yang cerita.
kelompok membacakan hasil diskusinya ya, 2 orang. Dari saat semuanya dari tulis dong, yang baca. Yang lain diam dan ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawab. Menurutmu apakah AI atau KA bisa salah? Jawabannya bisa. AI atau KA karena bisa saja memberikan jawaban yang salah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Assalamualaikum. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Menurutmu apakah AI? Jadi yang pertama tadi soalnya itu, menurut kalian kenapa AI itu bisa salah? Ya pasti bisa salah kan kalau AI. Terus yang kedua, mengapa AI itu bisa memberikan jawaban yang salah? Mengapa AI itu bisa memberikan jawaban yang salah? Ya bisa saja AI itu karena belajar dari data yang sudah tersedia, dan bisa juga data yang tidak lengkap atau sudah usang atau kurang tepat. Itu dari AI kenapa bisa jawabannya itu salah. Kemudian yang ketiga, apa pertanyaannya? Apa yang harus dilakukan jika menemukan kesalahan AI atau salah? Ya, apa yang harus kalian lakukan jika menemukan kesalahan AI? Jadi kalian harus memeriksa. Kalian harus periksa, kemudian kalian bandingkan. Kalian bandingkan jawaban AI dengan sumber yang terpercaya. Dengar dulu. Kalian harus bandingkan. Kalian periksa, misalnya kalian tulis di AI itu, misalnya contohnya di WhatsApp pakai Meta, kalian tulis misalnya apa pengertian dari coding. Nah, misalnya seperti itu, apa pengertiannya? Jadi kalian harus periksa dan bandingkan dengan sumber yang terpercaya. Misalnya buku, kalian lihat, oh ternyata buku ini menjelaskan seperti ini, kalau AI seperti ini. Jadi dari situ kalian bandingkan mana yang jawaban yang paling tepat. Jadi seperti itu yang harus kalian lakukan kalau menemukan kesalahan dari AI. Oke, jadi dari pembelajaran kita tadi, apa itu etika dalam penggunaan AI? Jadi etika itu merupakan aturan atau pedoman. Tahu namanya aturan? Jadi etika itu adalah aturan atau pedoman tentang apa yang baik dan benar saat menggunakan AI. Jadi tujuannya itu supaya teknologi yang digunakan untuk membantu, bukan untuk merugikan orang lain. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dijawab di buku kalian yang ini. Pertanyaan refleksifnya itu. Langsung jawabannya saja. Ibu kasih waktu 5 menit.
yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan ya, tentang penggunaan KA atau kecerdasan artifisial di berbagai bidang di internet. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu minta satu orang bukunya dulu disimpan ke dalam tasnya. Bukunya disimpan. Oke, dirapikan bukunya. Bukunya dirapikan. Buku dirapikan. Nanti kalau sudah keluar, mejanya sama kursinya juga dirapikan ya. Dan saya ketua kelas berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Bagian berdoa untuk pulang ya. Kalian berdoa untuk pulang.